Haleluya. Tuhan memberkati kita semua, umat Tuhan, warga surga. Kalau sampai hari ini kita masih bisa mengalami, merasakan kasih sayang Tuhan, di mana kita berada pada masa menghadapi keadaan yang disebut dengan pandemi COVID-19, tetapi kita tetap percaya kita masih punya Yesus yang luar biasa. Umat Tuhan, warga surga, kami Raja Wali Tim senantiasa sedang berada di Kota Manado, persis di daerah Sario, dan kami akan melaksanakan tahap ke-101 misi surga Rally KKR, serangkaian melanjutkan misi yang Tuhan percayakan di Sulawesi Utara, di mana misi ini harus selesai pada tanggal 31 Desember sesuai dengan izin yang diberikan. Dan hari ini Tuhan memberkati kita semua, dan di dalam misi surga ini berada pada edisi Natal Yesus Kristus. Kita akan senantiasa merayakan, beribadah bersekutu di jalanan seperti ini untuk senantiasa kita boleh bersama-sama kuat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, shalom. Satu, dua. Shalom, selamat sore semuanya, menjelang malam ibu bapak sekalian yang ada di seputaran Sario dan di seputaran rumah makan Pelmas. Perkenalkan kami, saya Pendeta Jerry Sanger sebagai Ketua Tim Pelayanan Harvester Ministry Raja Wali Tim. Kami senantiasa sedang melaksanakan Rally KKR penginjilan jalanan se-Sulawesi Utara, dan hari ini kami sudah berada pada tahap yang ke-101. Artinya kami berkeliling di Sulawesi Utara ini. Ketika mendapatkan izin langsung dari Polda, kami melaksanakan KKR jalanan di pasar-pasar, di terminal-terminal, di pusat-pusat kota, di pertigaan-pertigaan kampung, dan sudah berputar selama 101 tahap sampai hari ini. Dan hari ini berada pada tahap yang ke-101. Kami mau membagikan berkat buat kita semua di edisi Natal ini, di mana kita tahu bersama kita tidak bisa beribadah, bersekutu, tidak bisa berkumpul. Dan saudara tahu misi surga di dalam pelayanan KKR jalanan ini kami tidak mengumpulkan massa, tetapi justru mau memberitahukan tentang protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan, di mana kita tahu bersama Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan Sulawesi Utara, Manado khususnya, kita tahu bersama sedang berada pada zona merah, bahkan sudah masuk zona hitam. Jadi kita dianjurkan untuk senantiasa harus berhati-hati, waspada untuk menghindar dari virus ini. Karena itu kita dianjurkan untuk memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Ibadah KKR kami tidak mengumpulkan massa, tetapi dimanapun Anda beraktivitas, silakan beraktivitas. Mari kita sama-sama mengikuti KKR jalanan ini dengan senantiasa kami tim melaksanakan protokol surga, yaitu untuk menjaga imun kita tetap terkoneksi. Karena waktu imun kita mulai error, kita mengalami kegoncangan jiwa, dan itu membuat kita mudah sakit. Hari ini kami berada pada tahap yang 101 untuk melaksanakan misi surga, supaya kita umat Tuhan tetap terkoneksi iman kita, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap cari Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Oke, selamat malam buat setiap warga masyarakat yang ada di seputaran Sario, di Kota Manado. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami tim penginjilan jalanan Harvester Ministry Raja Wali Tim, kembali kami ada di seputaran Sario, Kota Manado, dalam rangka misi penginjilan jalanan di masa-masa pandemi COVID-19 atau virus Corona, di mana seperti sudah dijelaskan tadi, kami sudah memasuki tahap yang ke-101, dan oleh karena anugerah kemurahan Tuhan, di tanggal 21 Desember 2020 kami ada di tempat ini. Walaupun kita lagi berjualan atau berbeli, tentunya kita percaya bahwa sukacita yang kita miliki semuanya berasal daripada Tuhan. Kalau saya dan saudara ada sampai malam hari ini, itu bukan karena kekuatan, kehebatan kita semua, tetapi itu semata-mata karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan kegiatan Rally KKR penginjilan jalan ini kembali kami mendapatkan izin langsung dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara atau Polda Sulut, dan di hari ini memasuki tahap 101. Oleh sebab itu saya mengajak kepada kita semua
semua, Anda yang sementara menikmati, Anda yang sementara makan malam, mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Sama-sama kita bersyukur memuji Tuhan malam hari ini. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Ayo Bapak Ibu warga masyarakat Kota Manado sama-sama bersyukur semua. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, sebab besar kasih setia Tuhan atas hidup kita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu warga masyarakat yang ada di seputaran Sario, yang ada di Kota Manado, tentunya di masa-masa pandemi COVID-19, kebanyakan orang menjadi takut, kebanyakan orang menjadi bimbang, kebanyakan orang tidak punya pengharapan. Tetapi saya memberitahu bagi saudara dan kita semua yang ada di seputaran rumah makan Pelmas dan sekitarnya, bahwa sekali-kali Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan umat-umat kepunyaan Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Di tengah apapun yang kita boleh alami, mau kesulitan, mau masa sukar, mau penyakit sampar, mau pandemi, apapun itu tidak akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Kita semakin mencintai Tuhan, kita semakin mencari Tuhan, semakin hidup benar dan mentakut akan Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu Bapa di sorga, dalam nama Yesus. Di malam ini Tuhan, kami ada di seputaran Sario, di Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Kami berdiri merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kalau sampai malam ini Tuhan kami sehat, kalau sampai malam ini kami bisa ada, bisa bernafas, bisa bekerja, bisa beraktivitas, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Tuhan yang melindungi kami, karena Tuhan yang menyertai kami, karena Yesus yang beserta dengan kami. Bersama dengan tim pelayanan penginjilan jalanan Harvester Ministry Raja Wali Tim Sulawesi Utara, kami ada di tengah-tengah umat-umat-Mu yang ada di Sario ini Tuhan. Kami merendahkan hati, kami memohon belas kasihan Tuhan turun atas setiap umat-umat manusia. Engkau menebus kami, membayar kami dengan darah-Mu yang lunas, dan kami berharap
hadirat-Mu Tuhan. Bapak Sorgawi, kami serahkan kegiatan rally KKR Jalanan tahap 101 di tempat ini. Biar kuasa nama Tuhan bekerja di tempat ini. Segala kuasa kegelapan, intimidasi, roh jahat udara, kami berjuang, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Roh damai sejahtera, sukacita ada buat setiap kami. Kami buka, habiskan ibadah rally KKR Jalanan di tempat ini dalam satu nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari merasakan kasih Tuhan. Oleh sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Makasih Bapakku datang, yes, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku, oh Bapakku, Bapakku datang. Kami datang Tuhan mencari wajah-Mu malam ini, haleluya, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percayakan ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, oh, di hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Anda yang tahu pujian ini kita boleh bersama-sama menyanyikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, amin Tuhan. Menyembah-Mu dari kota Manado, kami nyanyikan suara kami Tuhan. Ku percayakan Sulawesi Utara penuh kemuliaan-Mu, Indonesia diberkati. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib dan perkasa perbuatan-Mu.
Selatan, Sulawesi Utara, bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu. Teramat, teramat baik Engkau Tuhan kami, Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, kami nyanyikan kebesaran-Mu malam ini. Kami tinggikan, kami muliakan Engkau Tuhan. Kaulah sumber sukacita kami. Segala bangsa, suku, kaum dan bahasa datang memuji Tuhan, datang menyembah Yesus. Nama di atas segala nama, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama yang melepaskan, nama yang menyelamatkan. Jesus, ya nama suakalamu. Kami percaya terjadi perubahan di atmosfer. Yesus kasihan hadirat-Mu nyata. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Yesus kekal selama-lamanya. Yes Lord, bawa kami Tuhan dalam pengenalan, bawa kami dalam keintiman dengan Engkau, bawa kami dalam perjumpaan yang manis dengan Engkau malam ini Tuhan. Di mana tidak lama lagi kami akan meninggalkan tahun 2020. Tinggal menghitung hari kami ada di tahun ini Tuhan. Kami katakan terima kasih Yesus. Kami katakan terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. You are faithful. Kau yang layak kami sembah. Tidak ada yang lain. In the name of Jesus Christ. Biar hadirat-Mu di setiap kami. Ikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Yes Lord, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not tiring me. Not time. One more time. Sing it out with Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Not turning back. Teman worship semuanya. Mengikut Yesus keputusanku. Haleluya. Mengikut Yesus keputusan. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Ku taikkan, ku taikkan. Mengikut Yesus keputusanku. Yesus keputusan. Amin Tuhan. Mengikut Yesus keputusan. Yesus keputusan. Ku taikkan, ku taikkan, ku taikkan. Hadirat-Mu turun di tempat, memenuhi setiap kami Tuhan malam hari ini. Kami percaya sejauh mana pengeras suara ini bisa didengarkan oleh setiap telinga yang mustahil. Haleluya. Nama Tuhan ditinggikan di bangsa ini. Nama Tuhan ditinggikan di kota Manado. Kami percaya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku
kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, terima kasih. Kami siap bersorak bersuka cita, meninggikan, memuliakan Raja di atas segala raja, Putra Natal Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan yang berkuasa, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang diberkati semuanya katakan amin. Puji Tuhan saudara, kita mau bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, memuji nama Tuhan. Sebab dalam kuasa puji-pujian ada mujizat Tuhan terjadi, ada kuasa Tuhan yang akan dilepaskan. Kita yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan atas hidup kita. Katakan haleluya. Ya, dialah Raja Putra Natal yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Ada kesukaan besar bagi seluruh umat manusia, sebab telah lahir bagimu Sang Juru Selamat di kota Daud. Sambut Sang Raja, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya, mari kita puji namanya. Oh, oh, oh. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuat. Yesus, 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 Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, yeah. Puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, mulia namanya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana. Ayo warga kota Manado yang diberkati, nyanyi sama-sama, sambut Sang Raja. Mari
siarkan di bukit dan di padang kecil. Hai, siarkan di lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Sesungguhnya Dia putra Natal Yesus Kristus yang telah lahir bagi saya dan saudara. Dan mau kita firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup yang kekal. Dia telah menebus dosa kita, dosa umat manusia. Kita berharga, mulia, dan dikasihi, diberkati oleh Tuhan. Yang percaya Tuhan katakan amin. Haleluya. Yang di sana boleh tepuk tangan. Luar biasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Sang penebus, angkat tangan semuanya. Juru selamat dunia. Sang penebus, juru selamat dunia. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi nyanyi sama-sama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Bapa kami, Sang penebus juru selamat dunia. 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 Yeah. Terpujilah nama Tuhan. Kota Manado pasti diberkati Tuhan Yesus, amin. Warga masyarakatnya pasti hidup rukun dan damai dan diberkati Tuhan. Karena ada pujian syukur, ada setiap pribadi yang mau mencari Tuhan, ada setiap hati yang mau rindu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Bawa terus kami untuk menikmati kebaikan dan hadirat-Mu Tuhan malam ini. Kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan di malam ini. Yes Lord. Inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Ketika pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami saksikan, banyak manusia berguguran, banyak manusia kehilangan nyawa dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika kami masih ada sampai malam ini Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus karena Engkau yang menyertai kami. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, kami aman dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi.
Tapi itu dengan apakah kami bisa membalas kebaikan? Hanya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur terus kepada Tuhan yang hidup. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyanyikan pujian ini sebagai satu tanda penyertaan dan kasih Tuhan kita alami sepanjang tahun 2020 ini. Amin Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Oh, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu.
khusus yang ada di Sario. Saudara tahu memang kami sedikit mungkin kelihatan ekstrim kenapa ada di jalan-jalan. Karena kita tahu bersama pandemi COVID-19 membuat umat Tuhan mengalami ketakutan dan kegoncangan. Tempat-tempat ibadah belum bisa dipakai. Tapi saya mau beritahu pada saat kami ada di tempat ini, saudara, sudah berada pada tahap yang 101 berkeliling di Sulawesi Utara. Misi utamanya karena adanya pandemi COVID-19, di mana Tuhan mau ingatkan kita semua, keadaan yang terjadi di akhir zaman itu memang Alkitab sudah mencatat, di mana firman Tuhan dikatakan Hagai pasal 2 ayat 78, sesungguhnya Tuhan akan menggoncangkan darat, akan menggoncangkan laut, semua akan digoncangkan oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai yang ketiga berkata, ketahuilah di hari ini telah akan datang masa yang sukar. Mazmur 91 berkata akan ada muncul penyakit sampar di mana-mana. Semua sudah tertulis, dan Alkitab yang Daniel 12 ayat 10, gereja akan disucikan, dimurnikan dan diuji oleh Tuhan. Keadaan seperti ini semua yang sedang kita alami itu sudah tercatat dalam Alkitab. Tetapi Tuhan ingatkan kita semua supaya senantiasa kita selalu harus betul-betul mencari Tuhan, takut akan Tuhan, andalkan Tuhan. Tuhan mau akhir zaman supaya kita betul-betul sadar kita masih punya Yesus yang luar biasa. Kita tidak pernah digoyahkan, digoncangkan oleh apapun. Kalau hatimu melekat kepada Tuhan, Tuhan cari umat Tuhan hari ini supaya senantiasa sungguh-sungguh hidup benar, sungguh-sungguh takut akan Tuhan, andalkan Tuhan dan cari Tuhan. Tuhan mau akhir zaman umat Tuhan. Kita diingatkan jangan ada pada zona nyaman di mana kita senantiasa jadi umat Tuhan yang tidak sadar sedang mengikuti arus dunia dan kita lupa akan Tuhan. Ingat baik-baik, keadaan dunia ini yang terjadi, Tuhan izinkan terjadi segala sesuatu digoncangkan. Kenapa? Supaya intinya adalah supaya umat Tuhan sadar bahwa Yesus Kristus yang kita sembah, Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan mau kita mengerti, menyadari bahwa hidupmu punya tujuan, hidupmu punya hidup kekal. Itu yang Tuhan sudah berikan buat kita. Tetapi Alkitab katakan Yohanes pasal 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu artinya iblis curi keselamatan, iblis curi damai sejahtera yang ada pada kita. Iblis bikin kita ketakutan dan kegoncangan. Tetapi ayat 10b berkata pada ayat Yohanes pasal 10, tetapi Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Dia datang untuk memberi hidup kepada kita. Arti hidup itu adalah menemukan tujuan, menemukan kepastian. Hanya dalam Yesus ada keselamatan, ada dalam Yesus ada hidup kekal. Dia mau umat Tuhan warga surga supaya menemukan kepastian, menemukan status. Oh, engkau bukan orang asing lagi, tetapi engkau telah menjadi warga surga karena diikat oleh kuasa perjanjian. Ingat baik-baik, Alkitab bilang 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Meterai yang teguh itulah yang harus kita miliki di akhir zaman. Menghadapi keadaan dunia sekarang yang menakutkan, Tuhan mau jangan pernah kehilangan meterai atau tanda yang Tuhan berikan. Tanda yang pertama yang perlu kita miliki adalah tanda darah. Kenapa darah? Karena Alkitab katakan oleh darah Yesus yang tertumpah, dosamu diampuni. Oleh darah Yesus, Efesus 1 ayat 7, engkau diampuni ditebus. Dan Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Jadi ingat baik-baik, saudara tahu kekuatan darah Yesus mengampuni dosa kita, membayar kita, dan sehingga hidupmu telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Meterai ini tanda kita milik Tuhan. Selama kita punya tanda, selama kita punya meterai, kita milik daripada Tuhan. Alkitab katakan engkau akan lihat, akan alami pembelaan dari surga, perlindungan dari surga. Karena itu umat Tuhan di akhir zaman, saudara tahu, dimanapun saudara terdengar, dengarkan baik-baik pesan surga. Di masa pandemi COVID-19, keadaan yang terjadi sekarang, jangan perlu kau takut. Selama kau masih punya meterai, punya tanda engkau milik Tuhan, engkau akan lihat pembelaan dan perlindungan dari surga. Selama kita masih punya tanda, kita punya meterai, tanda darah, darah Yesus, berarti milikmu adalah kehidupanmu milik Tuhan. Hidupmu dalam penyertaan, dalam
melihat engkau punya tujuan hidup yang luar biasa. Karena itu umat Tuhan, pada saat-saat hari ini pastikan kita punya tanda darah itu ada pada kita. Caranya adalah Alkitab bilang 1 Yohanes 1 sudah berkata, barang siapa mengaku dosa di depan Tuhan, maka Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Akhir zaman umat Tuhan, iblis bikin politik membuat umat Tuhan menyembunyikan dosa di depan Tuhan. Karena itulah umat Tuhan akhir zaman, kita tidak pernah sadar kita sedang terikat dengan dunia ini, terseret arus kekuatan dunia ini di bawah kuasa si jahat, dan akhirnya kita senantiasa diizinkan Tuhan mengalami kegoncangan-kegoncangan. Itu karena Tuhan mau kita semua supaya sadar, berbalik kepada Tuhan, miliki tanda dari surga, tanda darah yang berkuasa. Sebab sesungguhnya oleh darah Yesus, Alkitab bilang penumpahan darah Yesus menebus dosa kita, dan penumpahan darah Yesus itu menjadikan engkau menjadi anak Tuhan, dibayar dengan darah yang sangat mahal. Karena itu umat Tuhan, warga surga yang diberkati Tuhan, di saat-saat kita menghadapi keadaan dunia seperti ini, yang Tuhan mau adalah senantiasa supaya kehidupan kita tetap memiliki meterai atau tanda itu. Tanda iblis setiap hari berusaha membuat kita gagal, membuat kita jatuh dalam dosa. Iblis membuat kita kehilangan status. Alkitab katakan sesungguhnya engkau perlu tahu, engkau bukan orang asing lagi dan pendatang, tetapi engkau telah menjadi warga surga. Oleh karena dibayar dengan darah yang sangat mahal, engkau telah menjadi warga surga, diikat oleh kuasa perjanjian. Dan Tuhan mau kita semua kembali menemukan statusmu, kembali miliki tanda itu, kembali memiliki meterai itu. Karena setan berusaha membuat kita semua error dengan surga. Setan membuat ada perseteruan, ada pertikaian. Setan membuat ada iri hati, ada dendam dan amarah. Iblis bikin umat Tuhan berubah sifatnya. Kenapa? Karena sudah terputus hubungan dengan surga. Umat Tuhan yang diberkati Tuhan, saudara tahu hari-hari terakhir ini kekristenan senantiasa berada pada keadaan yang pertama, pada keadaan yang terpuruk, tidak mengerti dan memahami isi hati Tuhan. Pada hari terakhir ini umat Tuhan berada pada kotak di mana mereka tidak mengerti lagi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita semua supaya kembali menemukan jawaban, kembali menemukan kepastian hanya dalam Yesus. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Umat Tuhan, mari kita senantiasa tetap fokus, tetap konsentrasi. Yang makan silakan makan, yang bekerja berbelanja silakan beraktivitas. Kami tidak mengumpulkan masa di sini, tetapi dimanapun sudah terdengar, mari dengarkan suara Tuhan. Mari dengarkan pesan surga buat kita. Karena hari-hari ini kita sulit beribadah, sulit dengar firman Tuhan, maka kami ada di jalan-jalan untuk menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan berita dari surga. Sebab kita masih punya Yesus yang luar biasa, yang berkuasa. Dia Tuhan yang dahsyat, dia Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagi dia tidak berkata yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 ayat 1 firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa akan datang masa yang sukar. Keadaan dunia sedang menghadapi masa sukar. Tekanan-tekanan dunia kejaman. Masa sukar terjadi, COVID muncul. Semua mengalami kesusahan, tertekan. Dengan keadaan dunia mengalami tekanan dan masa sukar, Alkitab bilang banyak sifat manusia berubah. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri Akan mencintai diri sendiri. dan menjadi hamba uang. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memedulikan agama. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu Baik-baik. mengasihi. Orang susah cari Tuhan, orang susah beribadah. Kenapa? Semua orang senantiasa fokus mengejar harta, tahta dan jabatan. Semua fokus untuk kebutuhan mereka. Semua fokus dengan pribadi mereka. Mereka lupa Yesus. Mereka lupa Tuhan. Ya. Tuhan mau kita semua kembali sadar kita masih punya Yesus. Kembali sadar kita butuh Tuhan. Kita butuh kehidupan. Kita butuh keselamatan. Kita Amen. butuh ketenangan. Haleluya. Hanya dalam Yesus ada keselamatan. Hanya dalam Yesus ada ketenangan. Ya. Hanya dalam Yesus ada kehidupan kekal. Yes. Ayat 3.
tidak tahu mengasihi, tidak tahu mengasihi. Kasih kebanyakan orang mulai memudar. Umat Tuhan mulai ada kehidupan yang penuh keangkuhan dan kesombongan. Tidak ada kasih. Kasih mulai memudar. Banyak umat Tuhan saling menghancurkan. Ini hati dendam. Itu semua masa sukar. Karena itu umat Tuhan banyak berubah. Tuhan mau senantiasa apapun yang terjadi tetap memiliki status yang benar. Engkau warga surga, punya prinsip surga. Punya prinsip surga dan ada punya pola hidup pola surga. Tuhan mau kita semua kembali temukan meteraimu. Tanda engkau warga surga, hidupmu dipelihara oleh surga. Haleluya. Terus ayat, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, saudara lihat ayatnya, tidak dapat berdamai, diri, semua penuh dengan keegoisan, keangkuhan, kesombongan, semua tidak mau berdamai, semua mengeraskan hati. Terus tidak mengekang diri, galak, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Secara lahiriah kekristenan kelihatan beribadah, kelihatan bersekutu, tetapi hati mereka jauh dengan Tuhan. COVID-19 muncul karena Tuhan melihat umat Tuhan sudah tidak ada kelaparan kehausan akan Tuhan. Umat Tuhan tidak takut Tuhan, mulai jauh dengan Tuhan. Karena itu ketika keadaan dunia diizinkan Tuhan ada corona, Tuhan mau semua supaya semua dekat dengan Tuhan, semua adakan Tuhan, cari Tuhan, supaya semua orang berbalik dan bertobat, hidup sungguh-sungguh benar dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Umat Tuhan, iblis punya pola liciknya untuk membuat kita terpikir dalam tipuannya, sehingga hidup kita akan menjadi seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Kejadian pasal 6 ayat 56, Alkitab katakan ketika Tuhan menilik bumi ini sudah rusak benar karena manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Kejadian pasal 6. Firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu Tuhan menyesal melihat keadaan dunia, melihat keadaan manusia di muka bumi. Kenapa? Karena ketika Tuhan temukan hati manusia punya kecenderungan menyakiti hati Tuhan, punya kecenderungan melakukan dosa, berbuat dosa seenaknya. Tuhan lihat keadaan dunia di mana manusia senantiasa suka sekali menyakiti hati Tuhan, mengikuti arus dunia, menyeleweng di hadapan Tuhan. Karena itu Alkitab bilang keadaan dunia kita seperti ini sama persis. Matius 24 ayat 37. Matius 24 ayat 37. Saudara tahu saya berdiri di sini. Dengar baik-baik saudara, saya ada di tempat ini, berdiri di sini bukan karena saya punya sekolah teologi yang tinggi. Saya ini mantan preman, saudara tahu, hidup di dunia preman yang lama. Jadi kami cuma karena kasih karunia dipanggil Tuhan, ditangkap Tuhan dari mantan preman menjadi alatnya Tuhan. Karena saya mau beritahu, lebih baik mantan preman jadi pendeta daripada pendeta jadi preman. Tuhan mau kita semua supaya hidup benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Matius 24 ayat 37. Firman Tuhan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Demikian pula kelaknya pada kedatangan Anak Manusia. Dengar baik-baik, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, ayat ini akan digenapi buat kita. Ibrani 10 ayat 37 berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menegurkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Artinya Tuhan akan segera datang. Nah, waktu Dia akan datang ketika Dia melihat keadaan dunia ini
seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, Alkitab bilang semua orang itu ikut arus dunia, tidak takut akan Tuhan lagi. Nah, Tuhan mau kita di akhir zaman supaya kembali menyadari ketika keadaan dunia mengalami kegoncangan, COVID-19 muncul, itu tandanya bahwa Tuhan mau kita semua sadar, berbalik, andalkan Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan, andalkanlah Dia. Sebab di dalam Yesus ada keselamatan, ada jawaban, ada kepastian. Katakan sama-sama haleluya. Warga surga umat Tuhan, kita cuma diingatkan oleh Tuhan, diingatkan dan disadarkan supaya kita tidak terjebak dengan keadaan dunia ini, supaya kita tidak takut menghadapi apapun, karena kita tahu kita masih punya Yesus yang berkuasa. Saudara tahu sedikit berita Natal buat kita semua. Sedikit berita Natal kita ingatkan buat kita. Ya, berita Natal buat kita. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sedikit kita dengarkan berita Natal, berita surga, berita Natal buat kita semua. Lukas pasal 8. Firman Tuhan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terus. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dengarkan pesan Natal buat kita, dengarkan berita Natal buat kita. Di Lukas pasal 2 itu mencatat ada 4 hal penting yang perlu kita tahu di berita Natal. Yang pertama, ada berita pemberitahuan yang pertama, jangan takut. Yang kedua, ada kesukaan besar. Yang ketiga, ada juru selamat. Yang keempat, ada damai sejahtera. Amin. Dan 4 hal penting buat kita. Tuhan ingatkan kita semua. Berita pertama buat kita semua, jangan kamu takut. Amin. Jangan kamu takut. Kenapa? Sebab ketakutan menyelimuti kita semua. Keadaan dunia dengan COVID-19, semua orang penuh ketakutan. Saudara tahu kenapa ketakutan? Karena orang yang takut berarti orang itu sudah kehilangan status. Kehilangan status. Ingat Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, ketika Tuhan memanggil manusia itu di Taman Eden, di manakah engkau? Waktu manusia mendengar suara Tuhan, manusia menjadi takut. Kenapa takut? Karena sudah telanjang. Kenapa telanjang? Karena sudah berbuat dosa. Berarti ketakutan itu karena sudah telanjang. Telanjang karena berbuat dosa. Tuhan bilang jangan kamu takut. Kenapa? Waktu dosamu diampuni oleh Tuhan. Waktu dosamu diampuni oleh Tuhan, kehidupanmu menjadi warga surga. Berarti engkau tidak perlu takut. Mati adalah keuntungan. Tidak perlu takut dalam segala hal. Kematian pun datang, kita tidak perlu takut, karena Alkitab bilang mati adalah keuntungan bagi anak Tuhan. Ketakutan terjadi karena manusia sudah terputus hubungan dengan surga. Karena itu Tuhan bilang jangan kamu takut, sebab Yesus datang untuk senantiasa memberitahukan kepada kita Dia Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kepadamu tujuan hidup. Kehidupan yang berarti, kehidupan yang punya tujuan. Ketakutan mengenai hukuman, orang yang takut karena hilang status. Tapi hari ini temukan statusmu. Engkau bukan orang asing, engkau warga surga, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Karena itu saya mau beritahu, pastikan engkau punya tujuan, pastikan engkau punya status yang benar. Engkau anak Tuhan, warga surga, dibayar dengan harga yang sangat mahal. Katakan sama-sama haleluya. Yang kedua, ada berita kedua, ada kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Karena kesukaran besar yang terjadi bagi kita. Hidup manusia karena dosa sudah hidup dalam kutuk hukuman dan penderitaan. Hidup manusia sudah punya kematian kekal selama-lamanya. Kesukaran terjadi pada manusia hidup dalam kutuk hukuman penderitaan, sakit penyakit, hidup di lembaga kelaman. Itu manusia. Yesus datang untuk
Saya katakan kutuk diubah jadi berkat, ratapan menjadi tari-tarian. Di dalam Yesus yang terikat dilepaskan, Amin. yang lemah dikuatkan. Ya. Sebab dia datang memberitahukan tahun rahmat, tahun pembebasan, tahun Haleluya. pembebasan, tahun kemerdekaan. Bahwa Yesus Tuhan, dialah berita kesukaan buat kita. Kesukaan bagimu adalah engkau tidak dibawa kutuk hukuman dan penderitaan, tapi engkau dibawa berkat. Engkau adalah puji-pujian, engkau adalah puji-pujian dan sukacita. Haleluya. Tuhan mau kita semua terima berkat ini, terima berkat ini, Amin. di mana engkau hidup dalam kesukaan yang besar. Haleluya. Berita yang ketiga, Alkitab bilang ada juru selamat. Sesungguhnya manusia sudah ditentukan untuk hari malapetaka. Sesungguhnya manusia sudah ada pada kematian kekal, pada jurang kebinasaan. Tetapi Yesus Kristus datang. Dia datang menyelamatkan kita semua. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan Ya. kita, tetapi hanya dalam Yesus Kristus. Amin. Ada keselamatan kekal, Haleluya. ada hidup kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan. Yes. Karena itu Alkitab bilang keselamatan ada padamu. Berita Natal buat kita, Yesus Kristus juru selamat. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kepastian. Tapi di luar Yesus cuma ada kebinasaan. Di luar Yesus kau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kau tidak bisa hidup. Ya. Di luar Tuhan kehidupanmu tidak pernah akan mengalami kemenangan. Haleluya. Dan yang keempat ada Alkitab bilang ada damai sejahtera bagimu. Amin. Ada damai sejahtera bagimu. Haleluya. Sudah tahu kita dipanggil Tuhan untuk hidup dalam damai sejahtera. Kita dipanggil Tuhan, Kolose 3 ayat 15. Umat Tuhan warga surga, Alkitab bilang damai sejahtera turun bagimu. Kehidupan kita hanya bisa terkoneksi dalam Yesus dan bisa mendapatkan damai sejahtera oleh karena penumpahan darah Yesus. Amin. Salib Kristus itulah kekuatan kita mendapatkan damai itu. Haleluya. Kolose Kolose pasal 3 ayat 15 firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itu kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Alkitab bilang dalam damai sejahtera Kristus memerintah dan pikiranmu. Saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan kekristenan akhir zaman atau kita semua sudah kehilangan damai. Ya. Tidak ada damai di hati, cuma ada galau di hati, cuma ada kekacauan di hati, cuma ada ketakutan. Tapi hari ini damai sejahtera bagimu. Amin. Yesus Kristus datang mempersatukan kedua belah pihak yang berseteru. Surga dengan manusia berseteru, manusia error dengan surga, manusia tidak terkoneksi dengan surga. Yesus datang membuat kita terkoneksi dengan surga. Koneksi yang Tuhan buat itu adalah damai sejahtera bagimu. Amin. Damai sejahtera itu kehidupan kita. Haleluya. Damai sejahtera itu koneksi kita dengan surga. Yes. Jadi saya mau beritahu, kalau Anda mulai hilang damai, berarti kita terputus hubungan dengan surga. Tetapi waktu engkau punya damai, Anda terkoneksi dengan surga. Amin. Warga surga, karena itu terima damai sejahtera di surga. Terimalah terkoneksi hubunganmu dengan surga. Hari ini ketika damai itu ada padamu, Amin. maka engkau akan lihat semua yang baik dari surga akan turun atasmu. Sebab Haleluya. Yesuslah Tuhan kita, sumber damai sejahtera kita. Amin. Waktu empat hal ini ada pada kita, tidak takut. Kedua, ada kesukaan besar. Ketiga, ada juru Amin. selamat. Keempat, ada damai sejahtera. Yes. Maka Mazmur 91 itu benar-benar menjadi bagian hidup kita. Mazmur 91 ayat 1 mulai. Mazmur 91 Dengar ayat 1. baik-baik ayatnya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Orang yang duduk dalam lindungan yang amat tinggi, Dan- orang yang punya kehidupan yang terkoneksi dengan surga, orang yang punya kesukaan, yang punya damai, orang yang punya kehidupan yang senantiasa terhubung dengan surga. Terus, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ya, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tuhan adalah Yang tempat kupercayai. perlindungan kita, kubu pertahanan kita. Terus, Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, Terus. dari penyakit sampar yang membusuk. penyakit sampar yang membusuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Dengan kepaknya Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan, Dia akan melindungi kita, akan melindungi kita. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus, Engkau tak usah takut terhadap engkau kedahsyatan tidak malam, perlu takut dengan kedahsyatan malam. terhadap panah
siang. api di waktu siang, terhadap kengerian yang terjadi, masa sukar yang terjadi, kegoncangan yang terjadi, engkau tidak perlu takut. Terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam doa. Terhadap penyakit sampar yang menular, terhadap corona yang menular, Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. terus Walau 1000 rebah di sisimu, Anda lihat, saudara tahu, 10.000, 1.000, 1 juta, 2 juta. Di dunia ini ribuan yang mati, jutaan yang mati. Terus, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. tetapi itu semua tidak bisa menimpa engkau. Terus, Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. terus. Sebab Tuhan ialah tempat Sebab perlindunganmu. Tuhan perlindungan kita. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, Malapetaka tidak bisa menimpamu. dan tulah tidak akan Tulah mendekat tidak akan mendekat kepadamu. kepadamu. Terus, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. terus. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 14. Ayat 14, sungguh hatinya melekat Iya, kepadaku, sungguh hatimu melekat kepada Tuhan. maka aku akan Maka meluputkannya. Tuhan luputkan kita dari kesesakan. Aku akan membentenginya. Alkitab bilang engkau akan lihat pembelaan Tuhan, akan lihat pertolongan Tuhan, akan lihat perlindungan dari surga jika hatimu melekat Amin. kepada Tuhan. Yang hatinya melekat itu Yes. adalah orang-orang umat Tuhan yang sadar. Haleluya. Dia berbalik dan bertobat, sadar cari Tuhan, andalkan Tuhan. Amin. Dia sadar menyerah total kepada Tuhan, maka hatinya melekat kepada Yesus. Amin. Artinya kita menyadari kita butuh Tuhan, kita butuh keselamatan, Yes. kita butuh perlindungan. Hanya dalam Yesus Amin. semua ada jawaban. Karena itu Mazmur 91:14, ketika hatimu melekat kepadaku, artinya jika hidupmu tertuju kepada Yesus, jika hidupmu mengandalkan Dia, jika hidup kita selalu mencari Tuhan, mengandalkan Yesus, Yes. dan kita berserah total kepada Yesus, engkau akan lihat Dia Amin. Tuhan yang berkuasa, yang mampu dan memberikan jawaban buat kita. Haleluya. Karena itu umat Tuhan, warga surga, ingat saya sudah sampaikan tadi, misi surga Relika KR jalanan kami ya Tuhan bawa, itu mengingatkan kita semua. Covid boleh muncul, corona boleh muncul, kegoncangan boleh muncul, tapi Tuhan bilang kita masih punya Yesus yang berkuasa, Amin. yang datang memberitahukan kepada kita, Yes. jangan takut, sebab ada kesukaan besar, ada juru selamat, Ya. ada damai sejahtera bagimu. Karena itu saya memberitahu, biar hari ini Amin. berita surga ini datang mengingatkan kita supaya sadar. Artinya kita harus betul-betul hidup benar dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di dalam Yesus. Di akhir zaman jangan lagi main-main dengan keadaan dunia, jangan main-main dengan dunia ini. Kita betul-betul harus andalkan Tuhan, Amin. harus melekat hatimu kepada Tuhan. Yes. Sebab keadaan dunia sekarang sedang berada pada kengerian, pada kegoncangan, dan itu sedang terjadi. Dan jika engkau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, senantiasa engkau akan lihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu nyata atasmu. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita Amin, semua. amin, amin. Dimanapun saudara terdengar, saya memberitahu, saya mengingatkan kita semua supaya hari-hari terakhir ini takutlah akan Tuhan. Supaya hari-hari terakhir ini cintailah Tuhan Yesus, andalkanlah Dia, senangkan hati Tuhan. Supaya hari-hari terakhir ini jangan lagi kita terbarus dunia di zona nyaman, seenaknya berbuat dosa. Tetapi setidaknya kita mulai hari ini ambil keputusan, memutuskan kontrak dengan ikatan setan, dan ambil kontrak baru hidup dengan Yesus. Ya. Supaya di akhir zaman ini engkaulah umat Tuhan yang akan menemukan kepastian, yang akan menemukan jawaban. Engkau akan tinggal di bumi sama-sama di surga. Amin. Berita surga sudah kita dengar, suara surga sudah kita dengar. Haleluya. Biar karya Roh Kudus itu mengingatkan kita, menyadari jangan harus benar di depan Tuhan, supaya hidupmu akan lihat kedamaian, sukacita itu akan nyata. Haleluya. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari semua dengarkan lagu ini, sudah.
Tuhan. Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Dan kami percaya malam hari ini, ketika kami terkumpul di tempat ini, ketika kami mengadakan ibadah di tempat ini, ibadah akhir jalanan pada malam hari ini, kami percaya Tuhan telah turut bekerja untuk melawat semua jemaat Tuhan, untuk melawat semua pengendara mobil, motor, atau pejalan kaki yang lewat di depan ini. Engkau telah melawat mereka, menjamah mereka, dan membuat mereka menyadari kembali bahwa mereka butuh Tuhan. Mereka butuh Tuhan. Pada hari-hari terakhir, Alkitab sudah dengan jelas menyatakan bahwa banyak kegoncangan terjadi. Tandanya di mana Yesus akan datang kali yang kedua. Penyakit sampar ada di mana-mana, dan itu telah terjadi. Sebab itu pada malam hari ini, biar kuasa Tuhan dinyatakan di tempat ini. Tuhan menjamah, melawat semua pengendara mobil, motor, pejalan kaki yang mendengar suara ini. Biar mereka dilawat oleh Tuhan, mereka dijamah oleh Tuhan, mereka dilepaskan oleh Tuhan. Sebab kami percaya selama kami ada dalam dunia ini, Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk datang pada Tuhan. Alkitab katakan, ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita. Sebab itu malam hari ini kami percaya Tuhan, pada momen malam hari ini lawatan Tuhan terjadi untuk daerah Pelmas yang ada mengalami lawatan Tuhan, karena Tuhan hadir di tempat ini, karena Tuhan bekerja pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan terus menjamah setiap mereka yang mendengarkan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan menjamah mereka, satu persatu dijamah oleh Tuhan. Yang beban berat, Tuhan angkat beban mereka. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, yang tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dengan kuasa yang tak terbatas malam hari ini. Karena kami percaya, kami punya Tuhan tidak pernah terbatas. Kami punya Tuhan Maha Kuasa, selalu berjalan perkara yang hebat, perkara yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa buat kota Manado Tuhan. Kami percaya kota Manado ada dalam genggaman tangan Tuhan. Kami percaya kota Manado ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya kota Manado, mata Tuhan tertuju buat kota ini. Dalam nama Yesus, kami doa biar kota ini dilawat oleh Tuhan, mengalami lawatan oleh Tuhan, mengalami terobosan. Karena kami percaya ketika Alkitab katakan, ketika umat Tuhan datang pada Tuhan, merendahkan diri, berbalik, meninggalkan dosa, meninggalkan kejahatan, Alkitab katakan ketika mereka berseru, maka Tuhan dari surga akan menjawab doa mereka serta melakukan apa yang mereka mau inginkan dan memulihkan daerah mereka. Dan kami percaya kota Manado mengalami pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19 yang menyebar di kota ini, kami percaya dengan keajaiban Tuhan akan terjadi mujizat, terjadi lawatan, terjadi mujizat. Setiap pasien yang ada di rumah sakit yang terjangkit COVID-19, dalam nama Yesus, Tuhan yang menjaga mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, nyatakan mujizat dalam nama Yesus. Tuhan yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Para dokter yang menangani pasien yang ada, Tuhan yang tutup bungkus mereka, pembelaan Tuhan ada bagi mereka dalam nama Yesus. Perawat-perawat yang menangani pasien-pasien yang kena COVID-19, Tuhan belas kasihan Tuhan ada bagi mereka, perlindungan Tuhan terjadi bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. TNI Polri yang selalu terus mengingatkan masyarakat yang ada, kami doa mereka ada di jalan-jalan untuk menyampaikan kepada masyarakat tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker, biar Tuhan menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka dalam tugas dan kerja mereka, dalam perlindungan yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di kota Manado ini, biar Tuhan yang memberikan hikmat, bahkan menganugerahkan perlindungan yang
nama Tuhan Yesus Kristus. Pemerintah yang ada, mulai dari gubernur dan sampai ke jajaran yang terendah, biar Tuhan yang terus menganugerahkan hikmat daya daripada Tuhan, agar ketika mereka mengatur roda pemerintahan yang ada di Sulawesi Utara ini, semuanya dalam tuntunan yang Maha Kuasa, semuanya dalam kendalinya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kota kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan yang bekerja melakukan perkara yang hebat bagi kota kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kami percaya Tuhan Yesus. Kalau Sulawesi Utara atau Manado boleh dikatakan zona merah, tetapi kami mau katakan ada zona surga. Amen. Zona surga ada di Sulawesi Utara, zona surga ada di Manado. Artinya Tuhan yang berkuasa untuk berkuasa menghentikan, memulihkan, menyembuhkan penyakit corona. Kami katakan zona surga ada di Manado. Ada suasana surga kami turun di Manado ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya kerajaan-Mu telah ditegakkan, kerajaan-Mu telah ditegakkan, nama Yesus Kristus sudah ditinggikan, kerajaan setan sudah dihancurkan. Semua keadaan yang ada, yang dialami oleh umat Tuhan, di mana banyak yang sakit oleh karena terpapar virus corona, kami katakan hari ini mujizat kuasa Tuhan sudah terjadi. Ada imunisasi dari surga mulai terjadi menjadi bagian umat Tuhan yang ada di Manado, saudara. Pujian hormat bagimu, terpuji-puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang berarti yang dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersyukur memuji Tuhan sebelum kita mengakhiri untuk rally keganjaran di tempat ini, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami naikkan pujian, syukur, terima kasih hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak-sorak, muliakan namanya, yang berperan ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, yang berperan ganti kita. Oh, satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalau Kau mau bangkit dan hidup, semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya yang melindungan dan pengharapan. Bersorak-sorak, haleluya. Sorak-sorak, muliakan namanya, yang berperan ganti kita. Mari bertepuk tangan sama Tuhan, bertepuk tangan, muliakan Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, kalahkan maut, bangkit dan hidup. One, two, go. Yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia pelindungan. Dan lagi
firman-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan mau kami semua supaya tidak takut, karena kami tahu kami masih punya Yesus Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu mengakhiri ibadah KKR Jalanan ini ya Tuhan, kami melepaskan berkat buat semua usaha-usaha yang ada di sekitaran ini Tuhan. Rumah-rumah makan yang ada, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Tuhan memberkati di akhir 2020 masuk 2021. Percayalah, hidupmu, usahamu akan diangkat oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan melimpah-limpah ada atasmu, kekayaan ada atasmu, perlindungan ada atasmu, janji Tuhan ada Tuhan pada surga. Percaya Tuhan yang kita sembah selalu menyertai kita. Selama engkau melekat hatimu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, 2021 Tuhan ada bersamamu, membawa engkau naik ke Bukit Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Mazmur 1 ayat 3 berkata, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang berbuah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa yang kau perbuat Tuhan buat berhasil. Perlindungan yang sempurna ada atasmu. Diberkati semua toko-toko rumah yang ada, diberkati semua mobil-mobil, para penumpang-penumpang yang lewat, yang mendengarkan surat ini, diberkati Tuhan. Berkati memakan melmas dan mengolah yang ada Tuhan. Berkati karya yang ada Tuhan, memberkati mempergandakan berkat. Memakan ini akan tetap naik bukan turun, akan terus beruntung bukan rugi. Kami doa menolak segala bentuk-bentuk pelang pengisap melompat, semua roh kegagalan kami hari dari semua usaha mereka. Tuhan yang sudah memberkati, terpuji nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, berkati yang telah menyaksikan program ini, live streaming ini, yang ada di Manado, di Sulawesi Utara, di Indonesia, di luar negeri yang menyaksikan program ini. Tuhan menyertai dan memberkatimu. Tuhan membawa kau berjalan bersama dengan Dia, menikmati hidup dalam kelimpahan, dalam kemenangan dan keberhasilan. Bahkan ada perlindungan dari surga. Diberkatilah engkau yang menyaksikan program ini, menyaksikan rally KKR Jalanan ini, di dalam nama Yesus. Jika kau yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan dan dibebaskan. Terimalah pengurapan dari surga, terimalah kuasa surga ada atasmu. Terjadi pemulihan, kemenangan atasmu di dalam nama Yesus. 2021 pastikan hidupmu akan lihat pembelaan Tuhan, akan lihat kedahsyatan Tuhan, akan lihat keajaiban Tuhan Yesus Kristus ada atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan. Kami akan tutup ibadah KKR Jalanan ini Tuhan, tapi kami percaya Kau tidak akan pernah berhenti dengan hidup kami. Kami percaya Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selamanya. Mari umat Tuhan, taruh tanganmu dua-dua di dada, dengarkan nasihat firman Tuhan. Karena itu Tuhan ingatkan kepada kita semua, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, andalkanlah Tuhan Yesus dalam segala hal. Maka Alkitab katakan, Yesaya 41:10, jangan kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu, akan meneguhkan, akan menggendong engkau. 1 Petrus 5:7 berkata, jangan kamu khawatir, haraplah pada Tuhan, sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya, engkau akan melihat kehidupanmu akan tinggal di bumi sama seperti di surga. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Maka kiranya berkat dari Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita, tidak pernah melepaskan kita dari sekarang sampai selamanya. Di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera melimpah-limpah. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya dan melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti-nantikan Tuhan, semua yang mengangkat tangan, semua yang diberkati Tuhan, semua yang ada perlindungan surgawi, mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.
Raja Walid Ministry menyampaikan kepada kita semua. Yang pertama, mohon maaf jika sudah mengganggu, tapi yang pasti yang kedua adalah apa yang sudah kita terima hari ini, firman yang sudah kita dengar, tanamkan dan pastikan bahwa kita tetap terkoneksi dengan surga. Terima kasih buat Tengkola Pemas, Mamakan Pemas yang boleh memfasilitasi kami bisa bersama-sama beribadah dalam edisi Natal KKR Jalanan. Terima kasih, dan saya mau menyapa lagi buat setiap pemirsa atau warga surga yang mengikuti live streaming. Terima kasih buat kebersamaan kita semua yang sudah membagikan sehingga banyak umat Tuhan yang boleh lagi menyaksikan program ini. Kami bukan senantiasa sekedar untuk boleh tampil supaya dilihat orang, tidak, tetapi menjalankan misi surga supaya Tuhan Yesus yang dimuliakan, kerajaan yang ditegakkan, dan kita semua umat Tuhan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom, shalom. Selamat malam semuanya.